Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Jumat. Ialah hari ini kita di Masjid Kampung Mohabah, Patagas, Sultan Sabah. Khotbah bertajuk Ramadan, bulan yang suci, di mana kita tidak lama lagi akan menunaikan berada di dalam bulan Ramadan. Kita ikuti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Insyaallah sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur dan mentakdirkan untuk bertemu dengan bulan yang penuh keberkatan, yakni bulan Ramadan. Ramadan adalah satu bulan yang paling mulia dan agung, yakni bulan yang dianugerahkan Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya yang beriman. Ia juga merupakan bulan yang ditunggu-tunggu karena kita semua dapat berusaha meningkatkan keimanan dan amalan ibadah seharian. Ini jugalah masa untuk kita meninggalkan segala keburukan serta mula melakukan kebaikan demi memperoleh kebaikan dunia maupun di akhirat. Justru sebagai seorang Islam, antara perkara yang perlu dilakukan ialah memperbaiki segala kelemahan yang ada serta bermuhasabah selanjutnya mengislahkan diri untuk tidak mengulangi perbuatan buruk di masa lalu. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu bani Adam khata'u wa khairul khata'in at-tawwabu. Yang maksudnya setiap anak Adam, manusia, banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat. Hadis At-Tirmidzi. Surah Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Semua kita termasuk diri khotib sendiri, sama ada yang berada di masjid maupun yang berada di luar, amat merindui kehadiran bulan Ramadan. Kenapa kita? Karena Ramadanlah saat Allah SWT tunjukkan kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya yang beriman. Awal Ramadan sebagai rahmat Allah, di pertengahannya pula penuh dengan keampunan, dan di akhir Ramadan sebagai suatu pembebasan dari azab api neraka. Pada bulan Ramadan juga lah Allah Subhanahu wa taala memperbetul jadwal hidup masyarakat dan keluargaan kita. Kenapa terjadi demikian? Apabila tibanya bulan Ramadan, semangat kekeluargaan semakin erat dengan aktiviti berbuka dan bersahur bersama. Pada sebelah malamnya pula, aktiviti sholat tarawih berjamaah dilakukan bersama jiran tetangga, rekan taulan dan masyarakat sekelilingnya yang memenuhi ruang masjid atau surau setempat. Apabila beramai-ramai keluar untuk mendirikan sholat berjamaah, maka akan lahirlah sistem kejiranan yang pernah hilang sepanjang 11 bulan yang lalu. Masing-masing mula bertanya kabar, bersalaman dengan penuh kemesraan, mengukir senyuman, dan akhirnya ukhuwah kembali bertaut. Itulah sedikit sebanyak suasana yang sering terjadi di bulan Ramadan. Ramadan sangat menyeronokkan karena kita merasakan Allah ingin hambanya menyusun semula jadwal ibadah sekaligus menyatukan hati-hati kita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulqat abwabun nar, wa suffidat sayyabi." Yang maksudnya apabila datangnya Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka,
dan dibelenggu syaitan-syaitan. Hadis riwayat Muslim. Jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu pelengkap atau kesempurnaan rukun Islam. Kefarduan untuk melaksanakannya telah dijelaskan menurut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 pada permulaan khutbah ini tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jelaslah di sini kefarduan untuk melaksanakan ibadah puasa sangat titik beratkan sehingga ianya dianggap kesempurnaan Islamnya seseorang. Justru sebelum tibanya Ramadan, hati ingin menyeru agar kita sama-sama mengulang kaji beberapa perkara penting sebelum, semasa dan selepas melaksanakan ibadah puasa. Sama ada kita bersedia atau tidak, Ramadan pasti akan kunjung tiba. Itulah juga halnya dengan persiapan diri untuk menghadapinya demi mencapai tujuan atau objektif yang paling tinggi, yaitu mardhatillah, yakni ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Alangkah menaiknya kita menyambut bulan Ramadan dengan mengambil langkah awal dengan memperbaiki niat kita masing-masing. Melakukan suatu ibadah tanpa niat, maka dikhawatiri ibadah tersebut hanya sekedar adat kebiasaan saja. Memperbaiki niat bukanlah semudah mengungkapkannya di bibir. Andai para salafus soleh sendiri menghadapi kesukaran untuk memperbaiki niat semata-mata ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi diri kita. Justru jika jantung hati kita telah berfokus hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka amal perbuatannya selepas itu akan menjurus kepadanya juga. Seperti mana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Yang maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Jemaah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada memperbaiki niat yang menjadi tunjang utama, kita juga perlu memperbanyakkan doa. Perbuatan berdoa juga merupakan anjuran yang disunatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di dalam sebuah riwayat ada sebagian hadis yang menjelaskan perihal doa Rasulullah SAW untuk diberkati di dalam bulan Ramadan dan ketika melihat anak bulan Ramadan. Meskipun terdapat perbahasan mengenai status hadis berkenaan, namun ianya boleh diamalkan berdasarkan keumuman berdoa selagi mana ianya tidak bercanggah dengan syarat. Kita bermunajat mohon doa pada Allah Azza wa Jalla agar dikurniakan keberkatan, keimanan yang teguh, keselamatan dan keikhlasan untuk kita benar-benar mampu menempuh Ramadan dengan cara-cara ibadah yang ganjarannya berlipat kali ganda berbanding bulan-bulan yang lain. Di antara doa yang lazim kita dengar dan dibaca seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah berdoa setelah harga datangnya bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Yang maksudnya, ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, serta berkatilah kami juga pada bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah, Ramadan adalah bulan yang istimewa. Di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran yang menjadi panduan dan petunjuk buat sekalian manusia. Justru kita perlu mengambil peluang keemasan ini dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran.
Andai di luar bulan Ramadan kita dapat menghatamkan bacaan Al-Quran sekali, namun niat dan upayakanlah di dalam bulan Ramadan yang bakal menjelmangkan kita menghatamkan 2 atau 3 kali sepanjang bulan Ramadan. Selain daripada itu, kita juga berusaha melazimkan diri mulai sekarang untuk mendirikan qiyamul lail seperti malam, berkongsi rezeki dengan memperbanyakkan sedekah dan perbuatan soleh yang lain. Terlalu banyak sebenarnya amalan-amalan soleh yang boleh kita lazimi mulai sekarang, meskipun cuma bersisa beberapa hari saja lagi. Justru marilah sama-sama kita menginsafi diri kita seterusnya menjadi yang terbaik dalam kesempatan yang ada. Jangan lupa untuk berdoa semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling baik dan cukup bermakna buat diri kita dan seisi keluarga, karena kita telah berusaha menyiapkan diri sama ada dari segi mental, fisikal dan juga spiritual menghadapi nugerah terindah yang sangat kita rindu. Ahla wa sahla ya Ramadan. Firman Allah SWT surah At-Taubah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.